Salam sahabat skripsi ID. Tetap semangat menyelesaikan skripsi. Banyak harapan yang menanti. Memang ketika awal memulai bimbingan skripsi ada kebingungan-kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bahwa ketika saudara di semester 7 atau semester 8, saatnya ketika saudara menyusun skripsi, maka yang harus diperhatikan adalah mencari judul, mencari tema penelitian. Seorang peneliti melakukan penelitian itu bisa karena ada permasalahan, ingin mengungkap akar dari permasalahan untuk bisa menemukan solusi. Atau alasan yang kedua, seorang peneliti melakukan penelitian karena ada potensi, dicari tahu mengapa potensi itu bisa terjadi atau didapatkan, lalu bagaimana cara untuk mengembangkan di tempat yang lain. Atau bisa karena ada permasalahan, ingin diungkap akar permasalahannya dan bisa dikembangkan karena ada potensinya di lokasi atau tempat yang berbeda. Nah teman-teman, kalau nanti saudara ditanya ketika bimbingan, mengapa saudara memilih judul ini? Nah, saudara bisa pilih salah satu alasannya. Apakah ada permasalahan, atau karena ada potensi, atau karena ada dua-duanya. Kalau ditanya, apa itu permasalahan? Ya, memang definisi ini ya belum tentu benar, tapi bisa diterima oleh beberapa dosen. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan masalah, maka silakan teman-teman bisa menjawab masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dalam bahasa penelitian ini bisa dikatakan sebagai fenomena gap. Jadi fenomena gap itu bisa menjadi salah satu alasan atau dasar bagi seorang peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah mahasiswa dalam menentukan tema penelitian. Jadi jangan sampai ketika ditanya apa alasan saudara melakukan penelitian, saudara jawabnya karena ingin, ya, atau karena saya tertarik, itu kurang ilmiah. Sehingga saudara bisa menjawab dengan karena di situ ada permasalahan, atau karena ada potensi, atau karena ada kedua-duanya. Lalu bagaimana ketika saudara sudah menemukan tema penelitian tapi masih bingung dalam menentukan judul penelitian? Nah, saudara perlu tentukan kekuatan saudara itu di penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Silakan banyak membaca referensi. Nah, referensi contoh-contoh judul kalau saudara sudah punya temanya, misalkan saya ingin melakukan penelitian temanya tentang kewirausahaan atau tentang pembelajaran. Silakan saudara cari referensi di Google Scholar. Ketik Google Scholar, terus di pencarian ketik kata kuncinya. Misalkan tadi tentang kewirausahaan, klik kewirausahaan. Nanti saudara bisa lihat beberapa contoh judul penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, disesuaikan dengan tempat yang akan saudara lakukan. Berdasarkan alasan apakah di situ ada masalah atau di situ ada potensi. Begitu ya. Nanti dari beberapa penelitian terdahulu yang saudara temukan di Google Scholar tadi, atau bisa saudara mencari mungkin referensi penelitian terdahulu yang internasional di SEC, Emerald, atau Elsevier, saudara download. Ketika download, dijadikan dalam satu file, saudara baca-baca, cukup baca abstraknya. Jadi tujuan penelitian di dalam abstrak itu apa, terus hasil penelitiannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Itu menjadi salah satu dasar ketika nanti saudara ketemu sama dosen pembimbing, alasan melakukan penelitian ini sudah melakukan kegiatan mencari referensi penelitian yang relevan, ya, penelitian terdahulu yang relevan, sehingga saudara kuat dasarnya ketika mengajukan judul atau ketika konsultasi mengenai judul. Begitu.
Jangan lupa subscribe Skripsi ID. Upload setiap hari akan membersamai saudara dalam menyusun skripsi sampai selesai. Sampai nanti akhirnya skripsinya bisa dijadikan artikel yang nanti akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Semangat menyusun skripsi.